Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga walaupun di masa pandemi seperti ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Siti Mulfiroh, atau boleh dipanggil dengan Ibu Afi. Siapa itu Ibu Afi? Ibu Afi mulai hari ini akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang akan menggantikan Ibu Hajah Tuti. Gimana? Semangat ya, walaupun gurunya baru, tetap semangat dalam belajar. Ibu Afi gimana orangnya? Nah, ini ada fotonya. Gimana, sudah kenal? Alhamdulillah. Kalau ingin kenal lebih dalam, kita lanjutkan nanti ketika tatap muka ya. Nah, untuk hari ini kita mulai belajar lebih dahulu. Gimana, sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan. Tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, itu gambar cover buku kita sudah keluar. Hari ini kita akan belajar apa? Yaitu tentang indahnya saling membantu. Indahnya saling membantu. Pelajaran ke-6 untuk kelas 6 SD. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, dilihat di situ. Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca surah Al-Maidah ayat 2-3. Yang kedua, menghafal surat Al-Maidah ayat 2-3. Yang ketiga, makna surat Al-Maidah ayat 2-3. Dan yang terakhir, menerapkan makna surat Al-Maidah ayat 2-3. Selanjutnya kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu membaca surah Al-Maidah ayat 2-3. Yang pertama ayat 2. Nah, di situ ada penggalan, itu hanya penggalan surat Al-Maidah ayat 2-3. Aslinya lebih panjang dari situ, itu hanya penggalan. Nah, sudah dilihat ya tulisannya? Yuk kita baca bareng-bareng. Sebelumnya ta'awud terlebih dahulu. Kalau bagi yang belum lancar membaca Arabnya, boleh membaca tulisan Latinnya yang di bawah. Yuk kita mulai ya. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu bunyinya. Kemudian selanjutnya ayat 3. Sama, apabila ada yang belum lancar, boleh baca Latinnya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, gimana, lancar? Kalau belum lancar, boleh diulang-ulang kembali surat Al-Maidah ayat 2-3 sehingga
membaca kalian bisa lebih lancar lagi. Selanjutnya yang kedua, yang selanjutnya yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Yang pertama, surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Yang kedua, surah Al-Maidah termasuk dalam surat Madaniyah. Artinya karena diturunkan di kota Madinah. Al-Maidah artinya hidangan. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Uqud, yang artinya perjanjian. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Munqis, yang artinya menyelamatkan. Jadi selain nama Al-Maidah, surat Al-Maidah juga dinamakan Al-Uqud atau Al-Munqis. Selanjutnya yaitu yang poin 2, menghafal surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Cara menghafal surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Bagaimana caranya agar kita bisa menghafalkan surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3? Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Jadi kita rubah niat kita dulu. Kita menghafalkan surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 karena niat ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Misalnya karena dipuji oleh orang tua, karena ingin mendapatkan nilai yang baik dari guru kita, tidak. Tapi kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalkannya. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kita bisa menghafalkannya. Yakin dulu ya. Kemudian yang ketiga, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, membaca ayat per ayat surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 secara berulang-ulang hingga hafal. Jadi kita baca ayat per ayat diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal. Yang mengulang hafalan bersama teman-teman atau orang tua. Ketika sudah hafal, kita ulang-ulang terus hafalan kita bersama teman-teman atau orang tua. Agar apa? Agar tidak mudah lupa. Kemudian yang terakhir, jika sudah hafal, biasakanlah membaca surat Al-Maidah di dalam ibadah sholat. Jadi kalau kita sudah benar-benar hafal, ketika kita sholat, bacalah surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 di dalam sholat. Itu agar apa? Agar kita selalu mengingatnya. Itu. Kemudian yang ketiga, makna surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Ayat 2 artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, tetapi dan juga dilarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di samping kita sudah lihat ya, ini termasuk dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ada seorang anak SD yang sedang menolong nenek-nenek menyeberang jalan, ada yang membawakan barang belanjaannya juga. Jadi ini penerapan Quran surat Al-Maidah ayat 2, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Itu ayat 2. Kemudian ayat 3 yaitu artinya, kita baca ya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Kita ulangi ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu.
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini ayat 3. Kemudian, di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan adanya 5 larangan. Apa saja 5 larangan itu? Yaitu yang pertama, dilarang melanggar syariat-syariat Allah. Yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan itu tidak boleh berperang. Yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadyu. Hewan hadyu itu apa? Hewan kurban, seperti unta, sapi, domba, dan kambing. Kemudian yang keempat, dilarang mengganggu hewan qolaid. Nah, hewan qolaid seperti apa? Hewan kurban yang telah diberi tanda, artinya diberi tanda bahwa itu akan disembelih, itu tidak boleh diganggu. Kemudian yang kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah, karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu larangan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, selain larangan juga ada perintah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tentang perintah Allah, yaitu yang pertama, perintah untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita diperintahkan untuk hidup saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintahnya. Kemudian selanjutnya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 memiliki makna. Yang pertama, kita harus senantiasa takut kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menghindari semua larangan-larangan Allah. Jadi semua larangan-larangan Allah wajib kita hindari. Apapun itu, Allah melarang apa? Itu wajib kita hindari. Kemudian yang keempat, kita meyakini tentang kebenaran agama Islam. Nah, ini wajib. Kita harus wajib meyakini bahwa Islam itu agama yang hak atau agama yang benar. Kemudian yang kelima, Allah telah ridho dan menyempurnakan agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Islam adalah satu-satunya agama yang telah diridhoi oleh Allah. Nah, ini makanya kita harus yakin tentang kebenaran agama Islam. Selanjutnya yang keempat, menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 2-3 dalam kehidupan sehari-hari. Tadi surat Al-Maidah ayat 2-3 tentang apa salah satunya, yaitu tolong menolong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita wajib melakukan tolong menolong dalam hal apapun itu. Selama orang lain butuh pertolongan kita, jangan sungkan-sungkan untuk menolongnya. Contoh penerapannya. Yang pertama, membantu ibu membawa belanjaan dari pasar. Ketika ibu pulang dari pasar, kita lihat repot bawaannya banyak, kita bantu membawakannya. Gimana? Sudah sering dipraktekkan di rumah? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Misalnya kita lihat teman kita terjatuh dari sepeda, nggak hanya dari sepeda aja, misalnya dari pohon atau dari tiba-tiba jatuh sendiri, kita tahu kita jangan menertawakannya, tapi kita harus wajib menolongnya. Jangan malah ditertawakan, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menghibur teman yang sedang bersedih. Nah, itu ada gambar ketika teman kita sedang bersedih, kita hibur teman kita, jangan malah kita mengolok-ngoloknya ya. Kemudian yang keempat,
membantu teman berjalan dan tidak mengganggunya. Ketika kita punya teman yang lagi susah berjalannya atau lagi habis jatuh, kita jangan mengoloknya, kita jangan menertawakannya, tapi kita harus membantunya. Alhamdulillah ada cover buku kita yang bergoyang-goyang. Itu tandanya pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi ada beberapa contoh penerapan tentang surah Al-Maidah ayat 2-3. Nah, di rumah nanti dipraktekkan, di rumah maupun di sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari makna surat Al-Maidah ayat 2-3, yaitu tentang tolong-menolong. Banyak sekali. Misalnya di situ ada gambar cover kita, tolong menolong dan bekerja sama dalam membersihkan kelas. Itu juga termasuk dalam penerapan surat Al-Maidah ayat 2-3. Alhamdulillah hari ini kita selesai, tapi ingat, ada tugas. Untuk tugas kerjakan LKS halaman 13-14. Nanti dikumpulkan. Dikumpulkannya kapan? Berarti Senin depan. Nah, dikumpulkannya Senin depan. Ibu harap sudah terisi semua halaman 13-14. Nah, alhamdulillah setelah belajar jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita. Amin. Nah, itu mungkin dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.